wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Anggi Frisya Maharani dengan NPM A1B0255077 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2A. Nah teman-teman, di video yang kedua ini aku akan membagikan materi tentang kepemimpinan pendidikan. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita saksikan video berikut. Nah, setelah menonton video tadi, teman-teman udah ada gambaran nih tentang kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah kemampuan atau usaha seseorang atau usaha pemimpin untuk bisa menggerakkan tim ataupun kelompok untuk mau bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Untuk ke fungsi kepemimpinan pendidikan. Di sini ada beberapa fungsinya, yaitu yang pertama menentukan arah dan tujuan sekolah agar semua kegiatan berjalan sesuai visi dan misi. Yang kedua ada menggerakkan dan memotivasi guru agar bisa bekerja secara optimal. Yang ketiga ada mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan. Dan yang terakhir ada melakukan pengawasan dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja sekolah. Keberhasilan seorang pemimpin itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada kepribadian pemimpin, lingkungan sekolah, hubungan antar warga sekolah, serta kebijakan pendidikan. Selain itu, kepemimpinan juga harus berprinsip demokratis, bertanggung jawab, berorientasi pada tujuan, dan mengutamakan kerjasama. Sekarang kita masuk ke teori kepemimpinan pendidikan. Teori ini menjelaskan dasar bagaimana seorang pemimpin bertindak. Yang pertama ada teori sifat atau trait theory. Teori ini menekankan bahwa seorang pemimpin memiliki sifat atau karakter tertentu seperti percaya diri, tegas, dan bertanggung jawab. Artinya, kepemimpinan dipengaruhi oleh kepribadian pemimpinnya. Kedua, teori perilaku. Teori ini melihatkan kepemimpinan dari cara pemimpin bertindak, misalnya bagaimana pemimpin berkomunikasi, memberi arahan, dan membangun hubungan dengan guru staf. Yang ketiga ada teori situasional. Teori ini menjelaskan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua kondisi. Pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan kondisi sekolah. Yang keempat ada teori kepemimpinan modern. Teori ini lebih menekankan pada kemampuan pemimpin dalam memberi motivasi, inspirasi, dan mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya kita bahas gaya kepemimpinan pendidikan. Pertama, gaya otoriter. Pada gaya ini, semua keputusan ditentukan oleh pemimpin. Guru dan staf hanya menjalankan perintah. Gaya ini biasanya digunakan saat kondisi darurat atau ketika keputusan harus diambil dengan cepat. Yang kedua ada gaya demokratis. Gaya ini melibatkan guru dan staf dalam pengambilan keputusan. Pemimpin terbuka terhadap pendapat orang lain sehingga tercipta suasana kerjasama yang baik. Yang ketiga ada gaya laissez-faire. Dalam gaya ini, pemimpin memberi kebebasan penuh kepada guru dan staf untuk bekerja sesuai tanggung jawab masing-masing. Pemimpin hanya mengawasi secara umum. Dan yang keempat itu ada gaya transformasional. Gaya ini menekankan pada pemberian motivasi dan inspirasi. Pemimpin berperan sebagai penggerak perubahan dan mendorong warga sekolah untuk berkembang bersama. Selain dari teori dan gaya, kepemimpinan juga mempunyai kunci sukses. Yang pertama itu ada komunikasi yang baik, kepercayaan dan keteladanan, pengambilan keputusan yang tepat, dan evaluasi berkelanjutan. Sebagai kesimpulannya, kepemimpinan itu memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sekolah. Pemimpin yang efektif itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Oke teman-teman, itu saja materi yang dapat kita bahas kali ini, yaitu tentang kepemimpinan pendidikan. Sampai jumpa di lain waktu dan thank you for watching.